sudah bahwa mahasiswa jenjang pasca sarjana, terlebih-lebih adalah jenjang doktor, itu problem yang paling banyak itu adalah problem non-akademik. Ya. Jadi rata-rata teman-teman S3 itu problem perkuliahan, terutama nanti penyelesaian, itu lebih kepada problem non-akademik, bukan problem akademik. Kayak saya yakin, apalagi teman-teman ini di sini sudah saya yakin itu sebenarnya memiliki kemampuan yang sudah jauh di atas rata-rata. Artinya kalau problem akademik itu selama ini memang tidak mendominasi. Yang mendominasi penyelesaian studi S3 adalah non-akademik. Nah, ini karena semester Anda ini posisi semester 1 ini selalu saya ingatkan, ya, mumpung belum kebacut, ini self management itu memang perlu. Terutama nanti kalau sudah berjalan proses riset, ya, itu berbagai kendala itu kadang-kadang muncul, ya, dan kendalanya bukan masalah kesulitan keilmuan, tapi biasanya kendala pada faktor-faktor yang lain. Oke, ini yang secara umum itu sebagai pengantar. Yang berikutnya berkenaan dengan tugas yang saya sampaikan, ya, tugas yang terakhir itu saya menyampaikan supaya Anda membuat 3 alinea, ya. Tapi saya lihat mungkin karena begitu semangatnya barangkali, ya, karena semangatnya luar biasa, itu ada yang melampaui dari tugas yang saya minta, ya. Saya anggap aja itu husnudzon lah, ya, nggak apa-apa, ya, karena terlalu semangatnya. Tapi sebenarnya yang saya minta itu adalah tiga itu dulu, ya. Bahkan saya selalu ingat, saya sampaikan pesan-pesan dari almarhum Pak Nung Muhajir, ya. Apa yang diminta ya itu saja, ya. Jadi nanti kalau misalnya saya minta buat misalnya hanya 1 halaman, ya 1 halaman saja, itu jangan melebihi, karena kalau melebihi itu di sisi lain itu menyusahkan guru kan termasuk tidak bagus juga, ya. Jadi jangan menyusahkan guru untuk menelaah soalnya. Jawaban ujian itu diberi batas maksimal baris, ya. Maksimal 10 baris. Begitu lebih dari 10 baris, ya, bukan tambah bagus, itu malah 0. Itu luar biasa, 0 itu. Sampai waktu itu saya menanyakan, kok bisa begitu, ya? Karena sudah dihitung bahwa jawaban itu maksimal adalah segitu. Lebih dari itu sebenarnya mahasiswa tidak paham, kata beliau begitu. Itu hanya diajak muter-muter aja. Dan almarhum bilang, saya tidak mau diajak muter-muter mahasiswa yang belum buku teori yang utama, tapi kalau jurnal saya selalu menyarankan adalah 5 tahun terakhir. Bapak Ibu ketika buka buku itu terlihat penelusuran sejak tahun berapa yang diinginkan. Bapak Ibu bisa menginginkan misalnya hanya 5 tahun terakhir, misalnya 2016. Ya, berarti adalah penyelusuran sejak tahun 2016. Dan itu untuk mengawali di bagian awal. Saya ulangi lagi, tadi barangkali ada yang baru masuk. Yang masuk ke kamar tugas itu ada 8 orang, makanya ini akan saya baca dulu. Pak Dudiono hadir itu, ya? Pak Dudiono hadir? Halo, Pak Dudiono hadir? Hadir. Oke.
Ya. Oke, Pak Budiono hadir. Kulo dereng mlebet napa Pak Dok? Nah, ini Pak Budiono yang ini. Ibnu dereng mlebet napa Dok? Ada yang masuk, tetapi masuknya itu di tadi yang saya katakan, ada yang masuk bukan di kamar tugas. Ya, baik. Ini yang urutan karena ini alfabet. Ini yang dalam sudah saya sampaikan bahwa memulai itu dari topik. Kalau melihat topik di sini, ya, topik di sini itu berkenaan dengan masalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Satu sisi, kemudian berikutnya berkenaan dengan. Nah, cuma ini yang saya lihat ini kalau di PPT ini nggak muncul, kalau di kalimat mulai barangkali. Ini yang ada di tempat saya itu Pak Budiono ini satu ada PPT, oke, yang saya buka yang wordnya. Ya, ini agak referensi, disarankan referensi mutakhir. Ya. Setiap statement itu maksudnya bisa jadi setiap kalimat. Ini saya temui juga, nanti teman-teman yang lain hampir sama, ya. Di situ tertulis misalnya ini yang Pak Dudi ini, kalimat pertama mengalami persoalan yang sangat kompleks. Titik. Nah, ini kalau ditanya, lah ini dari siapa? Nah, ini menurut saya yang segini saja itu perlu ada referensi, gitu maksudnya. Jadi misalnya temuan A, ya, atau penelitian di lembaga B tahun 2018, artinya 2 tahun yang lalu, ada sejumlah persoalan yang mendasar di Indonesia, yakni 1, 2, 3. Nah, itu berarti statement. Jadi ingat, jadi setiap statement, bahkan di sini setiap kalimat bila perlu di sini, kalimat sampai titik itu maksudnya. Ya. Apalagi ini statement yang sangat penting di bagian awal, kondisi bangsa Indonesia sekarang ini mengalami persoalan yang sangat kompleks. Nah, ini perlu ada referensi dari mana, bukan di penghujung, ya, bukan di penghujung paragraf, tapi sejak awal itu. Anda bisa ya, atau juga misalnya komplek kemudian langsung itu diambil dari mana. Khasanah yang terbaru itu lebih banyak strategi pembelajaran, ya, Pak Ibnu. Jadi kalau khasanah yang relatif baru itu
lebih banyak kita temui strategi pembelajaran atau active learning strategies atau pokoknya kaitannya lebih kepada pembelajaran, ya. Pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, apakah nanti cabang-cabangnya dari CTL, ya, contextual teaching learning atau yang lain, itu sebagai titik awalnya, ya. Atau karena kalau istilah metode itu biasanya sudah relatif ke sana sudah agak belakang, ya, begitu. Ya, sama dengan tadi sebenarnya ingat saya, jadi pembelajaran karena ini kaitannya dengan bahasa asing, ya, tema sentralnya adalah pembelajaran bahasa asing. Okay. Betul. Bukan CTL, bukan CTL-nya nggih. Gimana? Sanes CTL nggih. Gimana? Bukan CTL-nya. Iya, jadi kalau bukan CTL-nya tetap kepada pembelajaran bahasa asing. Ini kan problemnya kan kepada problem tentang bagaimana pembelajaran bahasa asing. Kan begitu. Ini temanya kan karena mengambil bahasa Arab, ini berarti temanya pembelajaran bahasa asing. Nah, jadi topik utamanya adalah pembelajaran bahasa asing, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu artinya sebenarnya mengacunya ke situ, ya. Mengacunya kepada pembelajaran bahasa asing atau pembelajaran bahasa Arab. Oke, itu siap. Terus ada lagi yang belum siapa ya? Pak Agus apa ya? Fauzi. Pak Ma'ruf sama Pak Saya Pak Fauzi belum. Pak Fauzi itu di mana ini? Saya belum. Di forum dong. Nah, ini makanya di forum. Sudah saya sampaikan bahwa memulai itu dari topik. Kalau melihat topik di sini, ya, topik di sini itu berkenaan dengan masalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Satu sisi, kemudian berikutnya berkenaan dengan. Nah, cuma ini yang saya lihat ini kalau di PPT ini nggak muncul, kalau di kalimat muling barangkali. Ini yang ada di tempat saya itu Pak Dudiono ini satu ada PPT, oke, yang saya buka yang word-nya. Ya, ini agak Thank you.